Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijaga oleh Allah. Ingat, kita harus selalu jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan setelah kegiatan apapun. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah buat saya dan buat kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Iya, kita minggu lalu mempelajari tentang bilangan bulat dan pecahan. Saya yakin kalau kalian semua pasti sudah paham. Sekarang kita akan mempelajari bab himpunan. Ya, sebelum Bapak menerangkan apa himpunan, Bapak ingin menjelaskan manfaat kita mempelajari himpunan. Salah satu manfaat mempelajari himpunan yaitu membuat pikiran kita menjadi lebih cerdas, membuat pikiran kita menjadi aktif, dan membuat pikiran kita menjadi nalar dalam logika. Langsung saja Bapak akan menerangkan bab himpunan. Ya, himpunan merupakan kumpulan dari suatu objek atau benda yang telah terdefinisi dengan jelas. Jadi, kalau kumpulan definisinya dengan jelas, berarti itu termasuk himpunan. Salah satu contoh kita lihat, kumpulan hewan herbivora. Ini apakah termasuk himpunan? Ya, termasuk himpunan. Kenapa? Hewannya sudah jelas, hewan herbivora. Hewan herbivora itu apa saja? Kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Berarti kalau anggotanya sudah jelas, berarti termasuk himpunan. Yang kedua, kumpulan hewan berkaki 4. Ayo, apa saja? Pasti kan sudah tahu kan? Di sekeliling sekitar rumah sampean semua pasti ada hewan berkaki 4. Apa saja? Kucing, ya, kambing, sapi, kerbau. Pokoknya yang hewan memiliki kaki 4 berarti termasuk himpunan hewan berkaki 4. Terus ada lagi kumpulan bilangan asli. Ayo, masih ingat yang kemarin? Bilangan asli itu bilangannya gimana? Ya, bilangan yang dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kenapa masukkan dalam himpunan? Karena apa? Karena anggotanya sudah jelas. Makanya kumpulan bilangan asli juga termasuk himpunan. Ada lagi kumpulan bilangan ganjil. Ada yang tahu? Ayo. Kumpulan bilangan ganjil dimulai dengan angka? Iya, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Itu termasuk kumpulan bilangan ganjil. Ada lagi kumpulan bilangan genap. Ayo, masih ingat dengan materi kemarin? Bilangan genap dimulai dengan angka 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kalau yang bukan termasuk himpunan itu contohnya gimana sih? Ya, Bapak kasih contoh. Misalkan kumpulan siswa-siswi SMP Perskurdova yang tinggi. Kata tinggi di sini kan belum ada jelas ukurannya, tingginya berapa. Kalau belum jelas berarti bukan termasuk himpunan. Terus ada lagi kumpulan siswa-siswa misalkan terganteng atau tercantik, itu bukan termasuk himpunan. Kenapa? Karena nggak jelas ganteng itu kayak apa sih ukurannya, cantik itu apa sih ukurannya. Makanya kalau belum tahu dengan jelas itu berarti bukan himpunan. Sekarang ayo kita tebak. Ini ada 4 soal. Yang pertama, kumpulan nama-nama buah yang berawal huruf M, apakah termasuk himpunan? Ayo, Bapak kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kumpulan nama-nama buah yang berawal huruf M ini termasuk himpunan. Kenapa? Karena sudah jelas anggota buah-buahannya itu apa saja. Awalnya huruf M, termasuk buah manggis, mangga, markisa, melon dan lain-lain. Yang kedua,
kumpulan siswa-siswi pandai apakah termasuk himpunan? Yuk. 3, 2, 1. Kumpulan siswa-siswi pandai bukan termasuk himpunan. Kenapa? Karena kata pandai ini tidak ada ukurannya, makanya bukan termasuk himpunan. Mungkin menurut Pak Jarod, siswa ini pandai, tapi belum tentu menurut guru lain siswa ini pandai. Makanya kumpulan siswa-siswi pandai ini bukan termasuk himpunan. Ada lagi kumpulan nama negara Asia Tenggara. Apakah termasuk himpunan? Bapak kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, pasti jawabannya semuanya benar semua. Kumpulan nama negara Asia Tenggara itu termasuk himpunan. Kenapa? Karena negara Asia Tenggara itu sudah jelas siapa saja, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Laos, dan lain-lainnya. Yang terakhir, kumpulan bunga-bunga cantik apakah termasuk himpunan? Pasti sudah tahu. Jawabannya yaitu bukan termasuk himpunan. Kenapa? Karena kata cantik di sini tidak ada ukurannya, belum jelas. Mungkin menurut saya bunga itu cantik, tapi menurut sampean belum tentu cantik. Dari sini sudah paham apa yang himpunan? Ya. Langsung saja. Tata cara penulisan himpunan. Ya. Tata cara penulisan himpunan yaitu yang pertama, diawali huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf besar. Yang kedua, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi setelah huruf kapital nanti dikasih sama dengan. Yang ketiga, menggunakan kurung kurawal. Jadi setelah huruf besar sama dengan baru dikasih kurung. Setelah itu baru menuliskan anggota-anggotanya di dalam kurung kurawal tersebut, yaitu dipisahkan dengan koma. Jadi setiap anggotanya kita pisahkan dengan koma. Contoh, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pertama huruf kapital himpunan A. B. Setelah itu dikasih sama dengan baru kurung kurawal. Setelah kurung kurawal baru kita tulis anggotanya. Anggotanya himpunan A apa saja? 1. Setelah ingat, setiap anggotanya dipisahkan tanda koma. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Anggota B, ingat sama dengan kasih kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10, 12. Anggota himpunan C 1, 3, 5, 7, 9, 11. Selanjutnya, menyatakan himpunan. Yang pertama, menyatakan anggotanya. Jadi, kita langsung saja. Contoh A. Himpunan A, anggotanya langsung kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Misalkan yang kedua B 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi dalam menyebutkan anggotanya itu langsung kita tulis saja nama-nama anggota himpunan tersebut. Jika kita perhatikan yang pertama, yang A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini termasuk bilangan apa? Oke, masih ingat? Yang tadi? Ya, termasuk bilangan asli. Yang B coba lihat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini termasuk bilangan apa yang B? Ya, benar sekali, bilangan genap. Jadi, yang pertama menyebutkan anggotanya. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya. Jadi, kita hanya menuliskan sifat-sifatnya saja. Jadi, anggotanya itu nggak perlu ditulis, tapi hanya menyebutkan sifat-sifatnya. Dari contoh yang pertama ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini termasuk bilangan apa tadi? Bilangan asli. Jadi bisa kita tulis langsung menyebutkan sifatnya. Jadi himpunan A bilangan asli kurang dari 8. Kenapa kurang dari 8? Karena himpunan A hanya berakhir di angka 7, nggak sampai angka 8. Makanya untuk menyebutkan sifat-sifat anggotanya kita tulis himpunan A bilangan asli kurang dari 8. Yang B, himpunan bilangan B. Kita lihat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini tadi kita sebut bilangan apa?
bilangan genap. Ingat, huruf akhirannya di angka 12. Ingat. Jadi bisa kita tulis sifat-sifat anggotanya himpunan B bilangan genap kurang dari 14. Kenapa kok dikatakan 14? Karena huruf terakhirnya angka terakhirnya 12. Makanya kita tulis kurang dari 14. Yang terakhir, menuliskan notasi. Biasanya untuk menuliskan notasi ini yang paling sulit ini. Kenapa? Karena kita memisahkan dulu anggotanya itu, anggota himpunan itu kita misalkan dengan huruf E. Jadi himpunan A sama dengan kasih kurung rawa X ini kita misalkan anggotanya X. Nah, lambang seret ini lambang bila mana? X bila mana? X kurang dari 8. X bilangan asli. Jadi sebenarnya untuk notasi ini memenuhi sifat yang pertama dan yang kedua. Jadi kita gabungkan menjadi yang ketiga. X di mana X kurang dari 8. X bilangan asli. Himpunan B, X di mana X kurang dari 14. X bilangan genap. Sama kayak pemilihan himpunan A tadi. Sekarang lanjut ke himpunan kosong. Ayo, ada yang tahu himpunan kosong itu apa? Iya, himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota di dalam himpunan tersebut. Jadi, himpunan kosong itu tidak ada anggotanya. Biasanya himpunan kosong dilambangkan dengan kurung kurangan dan tidak ada apa-apanya di tengahnya. Atau angka 0 kita garis. Ayo, mari kita coba tebak mana yang termasuk himpunan kosong dari 3 pernyataan berikut. Yang pertama, himpunan bilangan prima genap kecuali 2. Ayo, apakah termasuk himpunan kosong? Himpunan bilangan prima genap kecuali 2. Ya, jawabannya yaitu termasuk himpunan kosong. Kenapa? Karena tidak ada bilangan prima kecuali 2 yang genap. Makanya nomor 1 termasuk himpunan kosong. Nomor 2, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Apakah termasuk himpunan kosong? Nah, coba tebak. 3, 2, 1. Iya, jawabannya termasuk himpunan kosong. Kenapa? Bilangan ganjil itu tidak bisa dibagi dengan angka 2, tidak bisa habis dibagi dengan angka 2. Makanya pernyataan nomor 2 ini juga termasuk himpunan kosong. Nomor 3, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 2. Apakah termasuk himpunan kosong? Iya, jawabannya bukan. Kenapa? Karena semua bilangan genap bisa habis dibagi 2. Cukup sekian dari Bapak. Semoga ilmu yang Bapak berikan dan yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada salah kata, Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.